Jakarta saat ini sedang bertarung habis-habisan. Musuhnya bukan sesuatu yang bisa kita lihat, tapi air yang terus mengancam baik dari atas maupun dari bawah. Nah, ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah megacity berjuang untuk bertahan. Oke, kita mulai langsung dengan angka yang jujur aja bikin kaget, 40%. Ya, segitu luasnya daratan Jakarta yang posisinya ada di bawah permukaan laut. Artinya, hampir setengah dari kota ini secara teknis terus tenggelam. Kebayangkan betapa rentannya Jakarta sama yang namanya banjir. Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang mau kita bedah bareng-bareng. Gimana caranya sebuah kota raksasa kayak Jakarta bisa melawan balik? Karena ternyata Jakarta nggak tinggal diam loh. Kota ini melancarkan perlawanan di berbagai lini, pakai beton, alam, dan juga teknologi canggih. Tapi sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu nih akar masalahnya. Soalnya banjir di Jakarta itu, wah rumit banget Bu. Bukan cuma karena satu atau dua penyebab, tapi kombinasi dari banyak faktor. Coba deh bayangin skenarionya. Ada 13 sungai besar yang melintasi kota ini. Terus pembangunan di mana-mana, bikin lahan hijau buat serapan air jadi beton semua. Ditambah lagi curah hujan yang kadang ekstrem banget, kayak rekor di tahun 2020 itu, sampai 377 mm sehari. Dan yang paling parah, tanahnya itu sendiri terus-menerus turun akibat penyedotan air tanah yang berlebihan. Ini resep lengkap buat bencana. Dan ini bukan cuma nakut-nakutin ya, peringatan keras ini datang langsung dari lembaga resmi pemerintah, Bappenas dan BMKG. Jadi, situasinya benar-benar serius dan waktu kita nggak banyak. Oke, sekarang kita masuk ke lini pertahanan pertama. Ini tuh pendekatan yang bisa dibilang pakai otot, yaitu ngelawan air pakai beton dan rekayasa skala besar. Nah, yang kita lihat di gambar ini Sungai Ciliwung. Bisa dibilang ini salah satu medan perang utamanya. Usaha buat menaklukkan sungai-sungai kayak gini, itulah inti dari strategi yang disebut infrastruktur abu-abu. Jadi senjatanya apa aja? Ada normalisasi sungai, biar alirannya lebih lancar ke laut. Terus ada sodetan Ciliwung yang terkenal itu, fungsinya buat membelokkan air banjir. Ada juga jaringan pompa yang jumlahnya lebih dari 600 titik di seluruh kota. Dan yang super ambisius, tembok laut raksasa buat nahan air laut. Dan hasilnya, ya untuk jangka pendek, cara ini terbukti ampuh loh. Coba lihat data ini. Dulu di tahun 2015, titik banjir ada 702. Setelah normalisasi digencarkan, di tahun 2018 angkanya anjlok jadi cuma 68. Wow kan? Penurunannya drastis banget. Tapi, selalu ada tapinya kan? Pendekatan beton ini ada harganya. Sungai yang dibeton itu jadi nggak bisa nyerap air secara alami lagi. Ekosistem di pinggir sungai juga rusak. Dan ironisnya, ini malah bisa mempercepat penurunan muka tanah dalam jangka panjang. Jadi intinya apa? Beton saja ternyata nggak cukup. Nah, karena itu, kita masuk ke lini depan yang kedua. Di sini, filosofinya berubah total. Bukan lagi soal melawan air, tapi gimana caranya berteman dengan alam. Konsep kuncinya itu disebut solusi berbasis alam atau nature-based solutions. Gampangnya gini, tujuannya itu mengubah Jakarta jadi kayak spons raksasa. Jadi pas hujan, airnya diserap dan ditahan dulu, nggak langsung dibuang begitu saja ke laut. Nah, perbandingannya kelihatan jelas banget di sini. Kalau infrastruktur abu-abu yang kiri itu fokusnya kendalikan dan alihkan pakai beton dan pompa. Air dibuang secepat-cepatnya. Sementara infrastruktur hijau yang kanan fokusnya serap dan tahan. Pakai trotoar yang bisa tembus air, taman-taman ekologis, jadi airnya diperlambat dan disimpan secara alami. Contoh nyatanya yang keren banget, Tebet Eco Park. Ini bukan sekedar taman buat jalan-jalan sore loh. Taman ini benar-benar dirancang punya fungsi. Jadi, pas hujan deras, kolam-kolam dan kanalnya itu bakal nampung air untuk sementara. Airnya ditahan dulu, baru dilepas pelan-pelan. Ini ngebantu banget ngurangin beban drainase kota. Oke, dari beton dan alam, sekarang kita pindah ke lini depan ketiga. Disinilah pertarungannya jadi makin canggih, karena pakai teknologi dan data. Tujuannya kelihatannya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Bisa memprediksi banjir, bahkan sebelum kejadian. Jadi responsnya bisa proaktif, nggak cuma reaktif, nunggu banjir datang baru bertindak. Terus gimana cara kerjanya? Ini bagian yang paling keren. Jadi ada banyak sensor di seluruh kota yang ngumpulin data non-stop, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Data ini diolah sama AI atau kecerdasan buatan, buat nyari pola dan prediksi kapan bakal banjir. Nah, berdasarkan prediksi itu, sistem bisa otomatis menyalakan pompa atau membuka pintu air.
Di saat yang sama, kita sebagai warga dapat peringatan dini langsung ke HP lewat aplikasi Jaki atau SMS. Dan sistem ini bukan kaleng-kaleng ya. Sistem pengendalian banjir Jakarta ini bahkan udah dapat penghargaan internasional. Ini bukti kalau Jakarta punya pertahanan cerdas buat melawan bencana. Oke, jadi kita udah lihat 3 lini pertahanan yang beda banget. Beton, alam, dan digital. Terus, gimana cara menyatukan semuanya? Nah, ini dia poin paling pentingnya. Ternyata nggak ada yang namanya solusi tunggal atau peluru perak. Kemenangan dalam perang melawan air ini bukan soal milih salah satu cara, tapi soal menggabungkan ketiganya dengan cerdas. Tabel ini ngejelasin semuanya dengan ringkas dan jelas. Jadi, beton atau infrastruktur abu-abu itu buat pertahanan utama ngelawan volume air yang gede banget dari sungai dan laut. Terus, alam atau infrastruktur hijau perannya kayak spons buat nyerap hujan lokal. Dan yang terakhir, teknologi digital ini jadi otaknya, sistem sarafnya yang memprediksi ancaman dan ngatur semua pertahanan secara real time. Dari semua ini, kita sampai di pertanyaan terakhir. Perjuangan Jakarta ini kan berat banget. Tapi pertanyaannya adalah, mungkinkah gabungan antara kekuatan beton, kearifan alam, dan kecerdasan buatan ini bisa mengubah Jakarta? Bukan cuma dari kota yang terancam krisis, tapi justru jadi contoh global buat adaptasi iklim? Ini jadi pemikiran buat kita semua.